Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa bersama Ahmad Dimi. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mengungkap tentang tanaman tumpang sari dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Dan untuk mengikuti video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya ya pemirsa ya. Selamat mengikuti. Toing, toing. Ini cabai hijau bisa dibikin ini ya, apanya sambal cabai hijau padang bisa. Temennya tomat, kalau nggak ada temennya juga nggak apa-apa ya. Itu ya digodok dulu biasanya kalau bikin sambal cabai hijau. Direbus cabenya, terus diulek-ulek, kasih bumbu penyedap, lalu di oseng-oseng tuh sedap banget itu pokoknya pemirsa. Nah, alhamdulillah banget. Ini saya cerita juga ini ya, ini sebenarnya tanaman tumpang sari. Nah, pada intinya judul kali ini saya ingin membahas tanaman tumpang sari pemirsa. Tanaman tumpang sari itu tanaman yang sambilan lah, bukan tanaman pokoknya ya. Pokoknya entah itu dia numbuh sendiri, entah kita tanam ya, menumpang lah namanya. Hanya saja tanaman yang tumpang sari itu yang bisa berguna. Kalau yang tanaman tumpang sari menumpang-numpang itu kan ada yang malah mengganggu, merusak ataupun mengurangin gizinya tanaman pokok itu ya. Biasanya rumput itu memang harus kita cabut. Kalau tanaman tumpang sari yang kebetulan numbuhnya bisa nanti buat berbuah, itu biarkan saja pemirsa, biarkan. Kalau rupanya dia akan bermanfaat, biarkan. Kan buktinya ini banyak banget ini, ya Allah, alhamdulillah banget. Ini tanaman ya, mungkin tanaman datang tanaman tumpang sari itu, kalau ini bukan benar-benar bukan saya tanam ya, numbuh, mungkin dikasih Allah ya, numbuh sendiri, numbuh pemirsa, numbuh dengan senumbuh-numbuhnya sendiri. Saya biarkan, karena itu kok numbuh ketibanya ya, itu subur banget. Terus saya lihat dari taman juga, wah cabai biarkan sajalah, cabai kan bisa dipakai buat sambal saja. Itu tanaman tumpang sari bisa kita ibaratkan ya dengan kita mencari tujuan sedang melakonin tujuan utama kita, misalnya sepertinya begitu ya. Kalau yang saya ibaratkan tanaman tumpang sari itu begitu, ibaratnya nih kita sedang mau ibaratnya gini deh, tujuan utama kita kan kuliah, misalnya kuliah atau ngambil jurusan misalkan ekonomi ataupun misalkan sosiologi lah. Harapan terbesarnya itu kan kedepannya, harapan terbesarnya ya, ingin jadi pakar atau ahlinya ahlinya apalah gitu ya, para ahli apa gitu ya. Pokoknya itu harapan terbesarnya, tokohnya para tokoh atau apalah gitu ya. Itu tujuan utama. Namun di perjalanan mungkin orang kuliah ya nyambi lah, sambilan. Entah itu kebetulan misalnya ya ngambil jurusan sosiologi, dia ngambilnya ngajar. Kalau enggak, ini aja yang jelas, dia kutak-kutik komputer gitu, kutak-kutik komputer.
akhirnya itu ya si bocah itu apa ya si bocah si ahlinya para ahli calonnya para ahli itu ya pokoknya calonnya para ahli itu berbuah tuh seperti buah ini ya, bonteng apa timun suri ini nih. Ini sudah waktunya kita panen petik ya. Bisa itu rupanya sebelum lulus ternyata dia ahli jago main komputer, karena mungkin dari awal mulai ngambil kutak-kutik komputer itu yang saya tadi contohkan. Akhirnya lama-lama kok dia ahli jago komputer itu sebelum lulus, akhirnya kepake kemana-mana, berbuah lah, intinya berbuah itu yang nyambinya tuh. Alhamdulillah kepake banget pemirsa tuh seperti buah ini ya. Alhamdulillah, ini tanaman tumpang sari ya, sama yang tadi yang saya ceritakan. Itulah kehidupan lah pemirsa ya. Kadang kita tuh harapannya besar, seperti ini kan pohon ini ya apa namanya lengkeng merah. Harapannya kan saya punya lengkeng yang manis merah gitu ya, yang unik gitu ya. Tapi ada tumpang sari ini ternyata kalau dibiarkan, maksudnya dirawat, berbuah juga pemirsa ya, seperti kita tujuannya yang tadi ya. Ternyata berbuah, malah pakarnya yang tadi cerita tuh si bocah calon para ahli, dia bener-bener jadi ahli IT atau ahli komputer pemirsa. Walaupun apa ya, dia akhirnya lulus sarjana sosiolog misalkan, malah itu yang menjadi apa namanya bahan utama dia mencari pekerjaan, profesinya akhirnya ya menekuni karena dari sambilan yang tadi itu. Dan jangan meremehkan ya pemirsa. Kita misalkan tujuan kita kayak menggebu-gebu banget ya pemirsa, pengen harapannya besar apa, kita nyambinya ternyata apa sih, misalkan kita harapannya misalnya ya, tujuan utamanya mencari nafkah, mencari uang banyak, pengennya harapannya menjadi orang kaya. Tapi nyambinya kita misalnya ya hobinya kok sukanya ngaji atau baca cerita atau baca buku, itu tekunin aja, siapa tahu itu yang menjadi lahan ladang yang ke depan itu. Biasanya begitu namanya kehidupan pemirsa. Sambilan juga bisa ya menjadi ahli. Kok jadi ngomong ahli ikutan para ahli baik. Namun hanya ada juga yang tanaman tumpangan ini kayak semacam rumput kan, krokot ataupun peki ataupun rumput yang lain itu kan, kalau kitanya mau nggak suka ataupun rupanya itu kan mengganggu banget nih, kayak tanaman yang dimana ya, coba kita cari ya. Nih seperti ini kan, ini kan rumputnya numpangnya ini sangat mengganggu ya. Akhirnya apa ya, merusak apa mengalahkan tanaman utamanya. Baiklah pemirsa, itulah tadi kisah tentang tanaman tumpang sari atau tanaman menumpang-numpang yang rupanya dapat berfaedah, berguna, bermanfaat banyak ya. Jadi saya nggak mau membahas tentang ahli-ahli gitu. Nah itu contoh saja, yang tadi nggak contoh untuk kehidupan tuh ternyata sama ya. Kalau kita menyambil yang tujuan utamanya itu kayaknya harapan besar terlalu menggebu, ternyata sambilannya itu yang menjadi bahan sumber atau apa itu namanya penghasilan kita sehari-hari. Seperti inilah tuh, ternyata tanaman tumpang sarinya yang dapat menghasilkan cepat ya, subur, makmur dan makmur. Tanaman utamanya juga oke, hanya saja mungkin prosesnya masih agak lama. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya ya pemirsa ya. Sekali lagi terima kasih banyak pemirsa sudah menonton video ini tentang mengurai manfaat dari tanaman tumpang sari ya.
cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.